Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsa Asakamore. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Kampung Halamanku. Bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai akhir. Ya udah, ayo tunjukin di mana pohonnya, ucap Minto. Ayo, ajak Rido. Pohonnya juga pendek banget kok, jadi gampang metiknya, ucap Rido. Mereka semua berjalan bersama mengikuti Rido. Setibanya di sana, "Hah?" Rido tampak kebingungan. "Kenapa, Dok?" tanya Lala. "Mana pohonnya, Dok?" tanya Minto. "Tadi pohonnya di sini, sekarang kok nggak ada?" jawab Rido masih berusaha mencari keberadaan pohon jambu di sekitar tempat itu. Memang, pohon jambu itu masih pendek berukuran kurang lebih sepinggang anak-anak. Seketika jambu yang masih posisi dikunyah Rido jatuh. Karena kagetnya, Rido menyadari bahwa pohon jambu itu benar-benar tidak ada, hilang begitu saja. Padahal ia yakin sungguh dan ingat, ia tadi memetik jambu itu di situ. "Hah? Maksud kamu pohonnya hilang, Dok?" ucap Dika bingung. "Ah, kamu bohong ya, Dok?" ucap Lala nimbrung. "Aku nggak bohong," ucap Rido yakin. Pasalnya, memang benar adanya tadi Rido memetik jambu itu di sini. "Beneran, tadi ada di sini pohonnya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa nggak ada. Padahal baru saja tadi kan aku metiknya," jelas Rido, sedikit panik sambil melihat sekitar. "Coba cari lagi yang benar. Mungkin karena jambunya belum besar, jadinya lupa kali kamu," sahut Dika. "Iya, betul itu," ucap Minto. "Aku benar-benar yakin," tegas Rido. "Nah, nih, bekas pohonnya masih ada. Kok kayak dicabut gitu ya?" ucap Rido heran. "Apa jangan-jangan dipindahkan sama Mbak Lita?" ucap Wulan. Pekarangan itu memang milik Mbak Lita, dan rumahnya juga dekat dengan tempat itu. "Ya udah, mending kita tanya langsung aja sama Mbak Lita," ajak Lala. "Yo, yo," sahut mereka serempak. "Assalamualaikum, Mbak Lita," salam mereka serempak. "Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya?" tanya Mbak Lita. "Mbak Lita, apa jambu di belakang sumur itu yang nanam Mbak Lita?" tanya Rido. "Jambu yang mana?" tanya seorang wanita cantik yang masih sangat muda. "Itu Mbak, jambu biji di belakang sumur. Buahnya ada 3, masih pendek. Tadi aku petik 1, tapi saat aku balik lagi, pohonnya nggak ada Mbak. Apa Mbak Lita yang mindahin pohonnya?" jelas Rido. "Enggak kok, Mbak nggak mindahin pohon jambu. Mbak malah baru tahu kalau di sana ada pohon jambu," jawab Mbak Lita heran. Dia memang nggak merasa punya jambu di situ, atau bahkan nanam jambu di situ. "Lah, terus pohonnya kemana dong?" sahut Minto. "Ya, nggak tahu Mbak Lita. Setahu Mbak Lita di sana nggak ada pohon jambu deh," jawab Mbak Lita. "Letak sumur itu di pekarangan belakang rumah, jadi ya sering ke sana buat nyapu pekarangan dan lain-lain. Juga memang sumur itu masih ditimba, jadi masih sering dikunjungi." "Coba tunjukin di mana tempatnya," pinta Mbak Lita. "Ayo Mbak, tadi di sini pohon jambunya Mbak," ucap Rido menunjuk tempat di mana ia menemukan pohon jambu tadi. "Ini bahkan masih ada bekas tanahnya, kayak sesuatu tercabut," ucap Mbak Lita memperhatikan. "Iya, padahal baru aku tinggal sebentar Mbak, nggak lama," ucap Rido. "Emang ceritanya gimana kok kamu bisa nemu jambu itu?" tanya Mbak Lita. Rido menceritakan semuanya dari yang dia bermain petak umpet dan sembunyi di balik sumur. Flashback on. Plak, plak. "Aduh, banyak sekali sih nyamuknya," ucap Rido sambil menepuk-nepuk nyamuk yang hinggap di lengan dan kakinya. Karena saking banyaknya dia sampai jingkrak-jingkrak berdiri. Lalu seketika ia menoleh dan melihat ada pohon jambu pendek yang berbuah dan itu sudah matang semua. "Ada jambu. Wah, matang-matang banget," gumam Rido menghampiri pohon jambu itu dan melihat jambu-jambu itu. "Tapi ini baru ditanam apa ya?"
Kok masih kecil udah berbuah? Mana belingir-belingir banget buahnya. Ucap Rido tersenyum girang melihat jambu yang benar-benar tampak segar menggoda itu. Nggak apa-apalah, aku ambil satu aja, kan masih ada sisanya. Hehehehe. Gumamnya lalu memetik salah satu jambu itu. Flashback of. Begitu mbak ceritanya, ucap Rido. Kala sudah petang, ngapain masih main petak umpet? Di pekarangan seperti ini lagi. Mana gelap ini tempatnya? Omel Mbak Lita. Maaf mbak, tadi saking asiknya jadi lupa waktu. Sahut Dika menggaruk kepalanya. Jangan-jangan itu jambu, ucap Mbak Lita terjeda. Kenapa mbak? Ada apa? Tanya Lala yang sudah mulai merasa nggak enak. Bisa jadi itu jambu goib. Atau jambu apa? Masa hilang tiba-tiba? Kan aneh, ucap Mbak Lita. Waduh, lah terus gimana dong mbak? Ini aku udah terlanjur makan jambu itu, ucap Rido sudah ketakutan. Makanya lain kali kalau sudah petang jangan main petak umpet, ucap Mbak Lita memperingatkan. Iya mbak, jawab mereka kompak. Ya udah kita pulang yuk, aku takut, ajak Wulan. Iya nih jadi merinding, ucap Minto bergidik ngeri. Iya ayo. Kabar tentang pohon jambu tersebut menyebar begitu cepat di desa tersebut, membuat warga kaget, terheran-heran, bertanya-tanya, bingung, takut. Iya bu, itu si Rido makan jambu goib, ucap Bu Tejo. Ih, serem banget ya, jadi merinding deh, sahut Bu Marni. Dijaga anaknya masing-masing bu, takut terjadi hal yang tidak-tidak, sahut Bu Siti. Iya betul, itu betul, sahut ibu-ibu yang lain. Suatu malam, hah, hoh, hoh, hoh. Rido terbangun dari tidurnya ngos-ngosan. Sepertinya dia habis mimpi sesuatu. Lalu dia meraih botol minum yang ada di atas nakas samping ranjangnya dan segera meneguk air mineral itu. Rido menggusar wajahnya juga mengelap keringat, karena saat ini dia sudah basah dengan keringat. Lalu ia mengambil jam beker dan melihat jam yang sekarang menunjukkan pukul 1 tepat malam. Rido mengatur nafasnya perlahan dan menoleh ke arah jendela. Dilihatnya, jendela kamarnya itu dalam keadaan terbuka. Perasaan tadi sebelum tidur aku tutup deh. Masa aku lupa? Gumam Rido. Jendela itu kini terbuka sangat lebar, sehingga kondisi di luar rumah nampak terlihat jelas sangat gelap, benar-benar gelap. Hah? Sontak Rido lari terbirit-birit menuju kamar ibunya. Bu, ibu, bukain pintu bu, teriak Rido dengan menoleh ke belakang beberapa kali dan nafas yang memburu. Bu. Wah, kenapa dong malam-malam begini kok gedor-gedor kamar ibu? Tanya Ranti masih dengan kondisi mengantuk. Rido mimpi buruk bu, Rido mau tidur sama ibu, ucap Rido langsung menerobos kamar ibunya. Lah, masa tidur sama ibu sama ayah? Rido kan sudah besar, tidur di kamar kamu sana, ucap Ranti. Nggak mau bu, malam ini aja bu. Malam ini biarin Rido tidur ikut ibu sama ayah, kekeh Rido. Udahlah bu, biarin aja, kasihan, ucap Selamat masih dalam keadaan memejamkan matanya. Nanti jadi kebiasaan ayah, jawab Ranti. Emangnya kamu mimpi apa sih Do, sampai ketakutan gini, sambung Ranti terkekeh. Ceritanya besok aja lah bu, sekarang Rido takut mau cerita, jawab Rido langsung naik ke atas ranjang. Sini-sini ayah peluk, ucap Selamat merentangkan kedua tangannya, membuat Rido beramburan ke pelukan ayahnya. Akhirnya, malam itu, Rido ikut tidur bersama dengan ibu dan ayahnya.